Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Dimas Tegar Prasetya, saya dari kelas MC5D, dari kelas Manajemen Risiko, dengan dosen pengampu Bapak Bejo Santoso, dan di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas saya, terkait analisis manajemen risiko dari kasus bangkrutnya Lehman Brothers. Baik, jadi untuk menyingkat waktu, marilah kita langsung menuju ke pembahasan yang ada di presentasi saya di kali ini. Baik, di sini untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perusahaan Lehman Brothers. Jadi, apa sih itu perusahaan Lehman Brothers? Jadi, di sini, Lehman Brothers itu adalah merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Dan pada masanya merupakan salah satu bank investasi terbesar yang ada di Amerika Serikat. Dan pada akhirnya di tahun 2008 mereka akhirnya mendeklarasikan tentang kepahilitan atau kebangkrutan dari perusahaan tersebut. Dan fun fact-nya adalah bahwa kebangkrutan Lehman Brothers ini itu juga menjadi salah satu tanda penyebab krisis subprime mortgage yang menimbulkan efek domino pada ekonomi global. Selanjutnya adalah mengenai latar belakang. Latar belakang bangkrutnya Lehman Brothers. Setelah tadi saya menjelaskan tentang latar belakang perusahaannya, sekarang saya akan menjelaskan latar belakang kenapa Lehman Brothers ini pada akhirnya bisa pailit ataupun bangkrut. Di sini yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Lehman Brothers ini memiliki masalah dalam likuiditas. Dalam artian, hal ini ditandai dengan adanya tren investasi rumah yang terjadi secara signifikan. Jadi pada waktu itu masyarakat di US Amerika Serikat tentunya ya mereka tuh menganggap bahwa investasi rumah, KPR dan lain sebagainya itu adalah salah satu investasi yang aman sehingga ini menimbulkan impulsif buying bagi setiap warga warga masyarakat yang ada di negara tersebut sehingga mereka membeli rumah bukan untuk mereka tempati tapi sebagai sarana investasi sehingga pada akhirnya mereka terjebak dalam suatu gelembung hingga pada akhirnya di suatu periode harga rumah atau harga KPR yang mereka investasikan itu tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan yang tidak seperti yang mereka ekspektasikan. Bahkan pada akhirnya mereka harus menjual rumah yang sudah mereka investasikan dengan harga yang lebih murah pada akhirnya. Sehingga ketika ada seseorang membeli rumah dengan harga 8 miliar, tetapi telah berinvestasi dan ketika dia ingin menjual investasinya, harga jualnya itu hanya sekitar 6 hingga 5 miliar saja. Sehingga ini akan menimbulkan kerugian. Nah, parahnya hal ini dilakukan secara serentak, secara signifikan gitu. Hal inilah yang membuat harga murah itu menjadi tidak setinggi yang mereka ekspektasikan. Sehingga pada akhirnya para nasabah-nasabah ini memiliki gagal bayar, ya, gagal bayar atas pinjaman kredit yang mereka pinjam di bank. Sehingga ini menciptakan suatu kondisi di mana bank sistem keuangan itu sudah tidak liquid. Artinya apa? Artinya bank sudah tidak bisa untuk menalangi atau membayar kewajiban jangka pendeknya yang ini tentu akan menciptakan suatu sistem yang buruk bagi sistem perusahaan secara keseluruhan. Sehingga pada akhirnya hal ini mengharuskan suatu negara untuk memberikan suatu bailout atau pinjaman. Kenapa diberikan pinjaman? Karena seperti kita ketahui bahwa bank itu merupakan sentral ekonomi. Ketika bank kolaps, maka kebutuhan ekonomi juga akan semakin macet sehingga perlu diberikan bailout gitu. Sehingga pada akhirnya ketika bailout ini sudah tidak berjalan dengan maksimal, maka ada akhirnya Lehman Brothers ini mengumumkan kebangkrutannya pada tahun 2008. Selanjutnya adalah mengenai resiko. Baik, di sini saya akan menganalisis resiko dari berbagai analisis ya. Jadi yang pertama adalah dari resiko operasional, resiko keuangan, dan juga resiko likuiditas. Baik, next kepada penjelasan selanjutnya adalah mengenai tentang risiko operasional. Di sini saya akan menjelaskan terkait risiko operasional. Risiko operasional sendiri ini menurut Basel 2 itu membagi risiko operasional itu menjadi 7 bagian, yaitu ada internal fraud ataupun ataupun risiko dalam internal perusahaan itu sendiri.
Yang kedua adalah external fraud. Yang ketiga adalah employment practice and working safety. Contohnya adalah ketika seorang karyawan itu cuti hamil dan lain sebagainya. Ataupun asset damage. Ini berkaitan dengan bencana. Ketika suatu bencana itu membuat aset perusahaan itu semakin rusak, itu juga merupakan suatu risiko operasional. Ataupun yang kelima adalah sistem failure. Sistem failure ini bisa kita temui pada tahun 2000 ketika atau biasa kita sebut sebagai istilah krisis Y2K, di mana waktu itu semua komputer itu mengalami krisis ya, mengalami sistem failure, mengalami kegagalan sistem karena adanya perubahan waktu tanggal dari tahun 1999 menjadi tahun 2000. Ataupun yang keenam adalah proses failure. Ini berkaitan dengan proses yang terjadi dalam suatu perusahaan, apakah efektif atau tidak. Ataupun yang ketujuh adalah product and service. Ini berkaitan dengan produk kita itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat atau oleh konsumen kita dengan baik atau tidak. Itu adalah ketujuh risiko operasional menurut Basel 2. Mungkin kita lanjutkan ke analisis selanjutnya. Di sini saya akan membahas terkait tujuan manajemen operasional. Baik, jadi di sini tujuan manajemen operasional yang pertama adalah untuk mengurangi kerugian kerugian yang disebabkan oleh kejadian operasional. Ataupun yang kedua adalah meningkatkan pelayanan, yang ketiga adalah menjaga reputasi, dan yang keempat adalah meningkatkan nilai saham perusahaan. Oke, next. Baik, jadi di sini menurut Hermit and Ben Arap 2012, sumber risiko perusahaan itu diklasifikasikan menjadi empat hal. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran dan perencanaan hukum, ataupun yang kedua adalah kekurangan prosedur akuntansi yang pasti dan yang bagus, yang kredibel, ataupun yang ketiga adalah adanya manipulasi akuntansi. Dan yang keempat adalah kegagalan sistem teknologi. Jadi ini menurut Hemrit and Ben Arap 2012. Selanjutnya adalah mengenai risiko keuangan. Ya, apa sih risiko keuangan? Jadi tujuan dari risiko keuangan itu adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan yang tak terduga. Perubahan yang tak terduga dari mungkin dalam hal harga mata uang, kredit, komoditas ataupun ekuitas. Jadi beberapa hal ini tuh sifatnya itu adalah eh, sangat apa ya sering sering naik turun ya sering naik turun dan tidak stabil sehingga perlu kita analisis untuk meminimalkan resiko keuangan yang ada. Selanjutnya adalah peran akuntansi dalam proses risiko keuangan. Jadi di sini akuntansi memiliki peran dalam proses risiko keuangan. Yang pertama adalah membantu mengidentifikasi exposure pasar. Ataupun yang kedua adalah mengkuantifikasi keseimbangan yang terkait dengan strategi respon risiko dan alternatif. Yang ketiga adalah mengukur potensi yang dihadapi perusahaan terhadap risiko tertentu. Yang keempat adalah mencatat produk lindung nilai tertentu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mengevaluasi efektivitas program lindung nilai. Ini adalah kelima hal ini merupakan peranan akuntansi dalam proses risiko keuangan. Selanjutnya adalah mengenai risiko likuiditas ya. Risiko likuiditas. Apa sih itu risiko likuiditas? Jadi likuiditas itu merupakan risiko perusahaan yang mengalami ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban, maaf, dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga pada akhirnya ini akan membuat suatu aktivitas aktivitas perusahaan tidak berjalan dengan normal, tidak berjalan dengan baik, karena perusahaan mengalami stagnan dan memiliki masalah dalam menghadapi atau memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, di sini adalah beberapa penyebab risiko likuiditas. Di sini dapat kita lihat penyebabnya yang pertama itu adalah karena di sini ya bank tidak mampu menghasilkan arus kas atau cash flow dari beberapa hal. Yang pertama dari aset produktif, yang kedua dari hasil penjualan aset. Dalam hal ini termasuk aset liquid, ataupun yang ketiga penghimpunan dana masyarakat,
di sini penghimpunan dana masyarakat itu tidak bisa mengambil, tidak bisa menghasilkan cash flow yang baik, yang tidak sehat pada akhirnya. Ataupun yang keempat, transaksi antar bank. Yang kelima adalah pinjaman yang diterima. Nah, ketika semua kelima hal ini tidak mampu menghasilkan suatu arus kas atau cash flow yang baik, maka ini akan menjadi penyebab utama risiko likuiditas. Selanjutnya adalah di sini adalah saya akan menjelaskan mengenai solusi ya. Solusi untuk mengatasi risiko likuiditas. Kurang lebih ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah melakukan kebijakan keuangan dengan prinsip kehati-hatian. Yang kedua adalah melakukan perbaikan dalam biaya dan pengendalian produksi. Yang ketiga, melakukan perjanjian dengan bank dalam penyediaan kredit. Yang keempat adalah menghindari operasi di luar negeri di negara-negara yang berisiko tinggi. Jadi kita sebagai suatu perusahaan jangan membuat suatu operasi di negara-negara yang sedang konflik contohnya. Jadi kita memilih negara-negara yang sudah settle secara ekonomi, regulasi, dan keamanannya. Ataupun yang terakhir, yang kelima adalah menurunkan harga pada jenis barang yang sulit untuk dijual dan meningkatkan harga pada barang ya maaf ini pada barang atau produk dengan tingkat permintaan yang tinggi pada akhirnya, sehingga nantinya akan bisa menciptakan suatu harga equilibrium atau harga di titik tengah pada akhirnya. Selanjutnya adalah mengenai hal yang dapat dilakukan oleh Lehman Brothers. Jadi tadi saya telah menjelaskan mengenai analisis dari sisi manajemen risiko. Tadi ada manajemen risiko keuangan, operasional, dan likuiditas. Dan sekarang saya akan simpulkan atas analisis ketiga saya tersebut, hal apa saja yang bisa dilakukan oleh Lehman Brothers. Di sini kurang lebih ada 5 hal. Yang pertama adalah melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan, tentunya agar mengurangi risiko kegagalan internal ya tentunya, karena ini berkaitan dengan SDM. Ataupun yang kedua adalah meningkatkan rekrutmen tenaga kerja yang berkualitas agar dapat menganalisis risiko secara komprehensif. Ataupun yang ketiga, melakukan check and balance atas setiap transaksi keuangan yang ada. Yang keempat, menganalisis kemampuan membayar nasabah tidak hanya dari kredit rating, melainkan terjun langsung ke lapangan. Tujuannya agar nasabah ini tidak gagal bayar. Jadi nasabah yang kita capai, yang kita berikan uang, mereka tidak gagal bayar pada akhirnya. Ataupun yang terakhir adalah menetapkan kebijakan batasan minimum jumlah uang yang tetap berada di bank untuk menjaga likuiditas, sehingga pada akhirnya ini akan mencegah suatu krisis yang ada. Baik, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.